Puji Tuhan. Terima kasih pemain keyboardnya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini kali kedua ya Ibu Lisda ya. Ketiga ya. Oh keempat ya. Waduh sampai lupa. Ya, sampai lupa ya sudah keempat kali, puji Tuhan. Sebuah anugerah, ini sebuah kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kita sama-sama ada di sebuah sinode. Saya juga gembala GBI saya namanya GBI Christ Kingdom Family. Ya, GBI CKF namanya. Kalau Bapak Ibu lupa, ingat KFC, saudara dibulak-balik ya. Christ Kingdom Family, puji Tuhan. Dan saya, headquarters saya ada di Makassar. Ya, saya kemarin pelayanan Surabaya, kemudian ke sini karena Ibu Lisda terus pastor jangan lupa tanggal 25. Ya, beliau sudah minta saya dari berapa kali kita batal karena waktunya nggak cocok. Saya percaya ini waktunya Tuhan. Amin. Dan saya dikasih tema. Ketika saya dikasih tema, bagi saya ini gampang baca temanya, tapi susah dilakukan. Ya, susah dilakukan. Ya, PPT saya sudah ada di belakang. Ya, melayani dengan kerendahan. Saya pelayanan sudah 34 tahun, saudara. Tapi saya lihat ini gak mudah. Kasih tahu, gak mudah bagi saya. Tapi bagi Tuhan bisa. Ayo kasih tahu dulu kiri kanan. Gak mudah bagi saya. Tapi bagi Tuhan bisa. Haleluya. Coba berikan senyum dulu untuk saya. Pendeta juga belum tentu rendah hati. Gembala belum tentu rendah hati. Benar? Pelayan-pelayan Tuhan belum tentu rendah hati. Orang yang dipakai dengan karunia-karunia yang hebat, yang luar biasa, yang fenomenal, belum tentu rendah hati. Karena nggak ada orang yang bisa lihat apakah dia rendah hati atau tidak. Yang tahu dia rendah hati atau tidak adalah dia sendiri, dan yang tahu adalah Tuhan yang tahu apakah dia rendah hati. Kerendahan hati itu seperti das, daerah aliran sungai. Bapak Ibu perhatikan daerah aliran sungai. Saya ini tempat lahir saya itu ya, aslinya dari mana? Asli dari mana? Asli Pontianak. Kalau saya asli dari sorga, lahirnya di Ambon. Contoh ini lagi kasih contoh, Cek. Karena di KTP kita tidak ditulis asli kan. KTP kita ditulis TTL, tempat tanggal lahir. Pertanyaan tadi Pak Pendeta benar enggak, Cek? Benar ya? Asli, tanya asli, nggak tanya tempat lahir. Bapak ibu-ibu ini asli dari mana? Sebab kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan sorga. Cuma dititip lahir Pontianak, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Ambon. Saya lahir di Ambon, saudara. Haleluya. Aslinya kembali ke sorga. Ada yang mau tinggal di bumi selama-lamanya, forever and ever? Tumpangin tangan ke saya juga. Ada yang mau cari pohon kehidupan supaya tidak mati-mati lagi? Dijaga oleh malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala, saudara. Melayani dengan kerendahan hati. Kita baca Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Lukas 14 ayat 7 sampai ayat 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berapa banyak yang mau ditinggikan oleh Tuhan? Maka tema hari ini, belajar merendahkan hati kita. Ada yang pernah lihat hatinya cantik seperti apa? Ada yang pernah lihat hatinya seganteng apa? Kira-kira posisi hati kita di body kita ini, di tubuh kita ini ada di sebelah mana? Tolong tunjukkan Bapak Ibu. Ada di sebelah mana? Ada yang bingung, ini udah 50 tahun, 60 tahun, ada di posisi mana ini? Ya, ada di mana saudara? Ada di kanan bawah. Tapi kalau Anda sakit hati, Anda pegang yang mana? Malaikat teriak, salah pegang saudara. Ya. Alkitab berkata begini, dalam Lukas 14 ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata merendahkan diri ini bukan membungkukkan badan. Kata merendahkan diri ini bukan banyak senyumnya. Kata merendahkan diri ini adalah saudara dan saya tahu bahwa semua yang ada pada kita, semua yang kita miliki, semua yang kita punya, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu karunia, entah itu kemampuan, entah itu titel dalam pendidikan, semua yang kita punya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita datang seperti kita nggak punya apa-apa. Saudara dan saya belum tentu loh saudara. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya uang, orang yang punya kepintaran, belum tentu ketika dia kumpul dalam komunitas, dia mau merasa diri atau mau merendahkan diri kepada orang lain. Belum tentu. Hanya orang-orang yang mau belajar merendahkan hati yang bisa melakukan itu. Dan saya lihat semua ibu-ibu di GBI Eklesia adalah orang-orang yang rendah hati. Amennya nggak sampai 10%. Saya khawatir pengembalian 10%-nya. Ya. Saya mau dengar amin yang lebih kencang. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Peninggian seseorang, keren. Peninggian seseorang, promosi seseorang ditentukan oleh kerendahan hatinya. Kalau Anda mau dipromosi oleh Tuhan, Anda mau dibawa dalam promosi, entah itu di bisnismen, entah itu di dunia marketplace, dalam pelayanan, maka tidak ditentukan oleh apa yang Anda pelajari. Tidak ditentukan oleh latar belakang keluargamu. Karena fokus Tuhan di muka bumi ini adalah hati manusia. Gagal menjaga hati, gagal jadi orang Kristen. Gagal menjaga hati, gagal punya masa depan. Bisa mengelola hati, bisa mengubah hatinya. Maka Anda dan saya akan dibawa ke level-level yang lebih tinggi. Promosi datang ketika kita mau belajar merendahkan hati. Karena begini, secara naluriah, secara alamiah, manusia itu ingin dipuji. Berapa banyak di sini yang tidak mau dipuji? Istri saya satu hari, WhatsApp saya, sayang, ini saya sudah tinggalkan Makassar 2 minggu, saudara. Sayang, I love you. Di belakang emojinya bibir merah, pipi merah, waduh banyak sekali. Saya nggak mungkin balas gini, tanpa aku ngomong pun kamu tahu. Saya percaya kalau ada suami-suami yang lakukan itu untuk istrinya, yang akan keluar adalah mukanya itu keluar, saudara, asap, hidung keluar asap, telinga keluar asap. Rambutnya tuh langsung menantang langit. Ya. Karena secara naluriah, secara alamiah, manusia ingin dipuji. Manusia ingin diperhatikan, manusia ingin diprioritaskan, manusia ingin dihargai dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Itu alamiah, itu naluriah yang kita alami. Karena itu manusia cenderung apa saudara? Meninggikan diri. Amin. Kita cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Kita harus cerita tentang dari mana kita berasal. Before and afternya kita. Harus kita berani omongin kepada orang lain. Orang harus tahu kelemahan kita. Kita bukan Superman, Superman is dead. Betul? Kita adalah human yang butuh Roh Kudus, yang butuh Tuhan Yesus.
Kita punya banyak kelemahan. Kalau kita ada dalam komunitas, kita harus kasih tahu kepada temannya, aku punya kelemahan itu terlalu banyak cerewet hal yang bukan firman. Tolong tegur aku ya. Kalau aku salah ngomong, kamu tegur aku. Itu tanda orang belajar rendah hati. Aku sering datang ibadah terlambat. Yang tadi terlambat saya pendetanya. Ya. Tadi saya datang Bapak Ibu sudah menyembah Tuhan. Ya, yang jemput saya macet Bu tadi. Ya. Kalau ada yang Suraka datang terlambat dan temannya berkata, nanti hari Minggu lagi datang ketika Bapak Pendeta, Pak Gembala sudah mau doa berkat. Berarti itu bukan teman yang baik. Tapi kalau temannya bilang ini kamu harus datang lebih awal 30 menit. Karena seluruh paket ibadah bukan cuma firman. Paket ibadah itu adalah praise and worship-nya. Paket ibadah kamu lihat senyum daripada asyirnya. Berarti kamu dapat berkat lengkap. Bukan cuma dapat paketnya, paketnya doa berkat saudara. Dan karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Latar belakang saya keras saudara. Saya dari Ambon dan saya lupa kapan terakhir saya dipeluk oleh papa saya, dipeluk oleh mama saya. Saya nggak ingat kapan saya dicium oleh papa saya, oleh mama saya. Dan sudah dari SD, saya itu sudah ikut dunia bela diri saudara. Dan bela diri saya itu 15 tahun. Saya atlet taekwondo, punya sasana sendiri, muridnya ada 1.000 orang. Saudara bisa bayangkan saya punya 6 asisten pelatih. Jadi saya nakal, suka berkelahi. Saya ingat yang paling saya sering pukul di jalan itu adalah maaf saudara, maaf. Hari ini kalau saya lihat mereka saya nangis. Yaitu orang yang bencong-bencong itu. Yang kalau kita pulang latihan malam-malam jam 11, setengah 12 itu, mereka sering ganggu kita di jalan, mereka selalu panggil kita, papi, papi. Lalu kita teman-teman pelatih katakan, ayo kita nyebrang. Dia pikir kita datang kepada godaannya. Saudara tahu kita datang apa? Dipukulin, ditendangin, dipukulin. Masih suaranya perempuan kita masih pukulin terus. Kapan kita berhenti? Waktu suara laki-lakinya keluar, tolong, 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 baru kita berhenti mukul. Saya ingat satu waktu saudara, saya ingat waktu di kantor saya di Makassar, tiba-tiba ada seorang ibu datang dengan bapaknya, antar anaknya tinggi, anaknya keren. Tapi saya kaget anak itu berpakaian, saudara minta maaf ibu-ibu. Dia pakai bra di dalamnya. Saya lihat dia dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ujung kepala. Saya tatap papanya, tatap mamanya, mereka tunduk di depan saya. Lalu saya tanya, bapak nama siapa, ibu nama siapa. Kemudian saya tanya anaknya, kamu nama siapa? Laki-laki keren, maco, you know maco, mantan copet. Dia kasih tahu namanya, nama saya Dewi. Saudara tahu, dalam 2 menit itu, semua ayat firman Tuhan yang saya hafal hilang saudara. Karena setan ingatkan saya dulu, saya sering pukul orang seperti ini. Sampai suara aslinya keluar. Saya katakan begini, kurang ajar setan. Kemudian saya diam, saya tarik nafas saya. Lalu saya katakan, ibu bapak boleh minta anak ibu keluar. Saya mau ngomong dengan bapak ibu. Lalu saya cerita, kenapa sampai anak seperti ini. Saya tanya umurnya berapa, 28 tahun. Kenapa anaknya ganteng tapi pakai bra di dalam bajunya. Lalu mamanya bilang, kami kepingin anak perempuan, karena sejak keluarga saya, semua koko-koko saya, itu laki semua, saya anak perempuan sendiri. Yang satunya berkata juga, semuanya laki, suaminya bilang, saya semuanya laki, kami gak punya adik perempuan, gak punya cece perempuan. Jadi saya ketika menikah, saya kepingin anak perempuan. Ketika istri saya hamil, kami siapkan baju-baju perempuan. Saudara tahu? Ketika anak ini lahir laki-laki, mereka nggak ganti bajunya. Dikasih pakai rok. Benar. Dipakai lipstick. Dipakai blush on. Laki-laki tinggi. Tingginya mungkin 180. Keren, ganteng. Saudara, ketika saya dengar cerita papa dan mamanya, saya yang tadinya hilang ayat firman Tuhan, karena saya berpikir ini orangnya, pasti suara aslinya dibuat keluar lagi. Karena waktu ditanya siapa namanya, dia pakai suara perempuan saudara. Mirip perempuan.
Saya tadi niru-niru nggak dapat suaranya. Ya, mirip suara perempuan. Mata saya berkaca-kaca saudara, belas kasihan muncul. Kemudian saya arahkan bapak dan ibu ini. Boleh kalau saya panggil anaknya, ibu dan bapak minta maaf kepada anaknya. Sujud di depan kakinya. Karena ini darah daging bapak ibu. Bapak ibu salah memperlakukan mereka. Salah memperlakukan anak sehingga dia sampai hari ini seperti ini. Mereka ngaku sambil nangis, mau sambil nangis. Saya minta anak lakinya dipanggil, duduk di tengah-tengah. Ketika dia masuk duduk di kursi, mamanya langsung jatuh di tanah, sujud di depan kaki anaknya. Mamanya cerita, no, namanya baru saya tahu, namanya keren, David. Beloved yang dicintai. Kenapa dia ubah jadi Dewi? Wow. Bapak ibu tahu, mamanya nangis. Mama dan papa kepingin anak perempuan. Dan mama dan papa ketika sudah beli baju sebelum kamu masih dalam kandungan. Dan ketika kamu lahir, mama dan papa nggak ganti baju. Mama dan papa kasih kamu rok. Saudara, dari dia muka dari tegang, anak itu mukanya tegang, sampai saya lihat berubah. Wajahnya itu bisa berubah. Pengampunan, kerendahan hati itu bisa mengubah hati seseorang. Ketika Anda datang dengan hati yang tulus, bisa mengubah hati seseorang. Bukan cuma wajah yang tadinya keras berubah, tiba-tiba air matanya keluar. Ketika papanya lihat anaknya menangis, papanya sujud di kaki sebelahnya, kanannya, mama di kaki sebelah kirinya, masih di depan meja saya. Papanya ngomong, papa juga salah. Papa selalu panggil kamu dengan anak yang noni cantik gitu ya. Papa nggak panggil kamu dengan namamu sebenarnya. Papa juga salah. Karena papa juga rindu anak perempuan. Dia tambah nangis sesungguhkan saudara. Saya kasih tisu, nangis gak berhenti-berhenti. Terjadi kelepasan. Saudara tahu, kalau orang rendah hati, Anda menarik sorga turun ke bumi. Kita nggak perlu nanti mati baru masuk sorga. Matius pasal yang ke-6 berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sorga harus kita alami di bumi. Bukan nanti masuk di sorga, baru kita nanti nikmati sorga. Sorga tidak diciptakan untuk kita. Sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Bumi diciptakan untuk kita. Saudara dan saya harus membawa sorga untuk kita alami di bumi. Ketika saya lihat ini, wow. Kemudian saya berdiri dan mendoakan mereka, mendoakan keluarga ini. Dan saya minta bulan depan anak laki-laki datang kepada saya sendiri. Waktu dia datang kepada saya, di ruang tamu, disuruh masuk. Dia masuk, saya lihat dia sudah gak pakai bra. Dia ketok pintu masuk dan dia katakan, Shalom Om. Panggil saya dengan sebutan Om. Saya langsung berdiri keluar dari kursi, saya peluk dia saudara. Kenapa? Saya lihat bahwa perubahan hanya dalam 1 bulan. 28 tahun dia hidup dengan gambar diri yang rusak. Tapi ketika mama dan papanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, berlutut di depan kakinya, mengakui kesalahan mereka dari cara didik mereka, cara mereka punya keinginan yang tercapai, mereka maksa ke anak ini. Kemudian mereka ungkapkan kesalahannya kepada anak ini. Anak ini berubah. Yang tadinya suara perempuan, tiba-tiba Shalom Om. Waktu dia duduk di kursi saya senyum dengan dia dan saya tanya, kamu nama siapa? Dia katakan, nama saya David Om. Sudah enggak Dewi lagi. Wow, Tuhan hanya sanggup mengubah Dewi menjadi David. Hanya dalam waktu yang singkat. Tuhan sanggup bisa mengubah saudara dan saya. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak bisa menjadi bisa. Haleluya. Amin. Hari ini anak ini jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan saya selalu berkata kepada dia, kamu harus bersaksi. Dari mana kamu berasal. Supaya kamu bisa nolong orang lain. Amin. Dan anak ini jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, zaman ini keras. Zaman ini keras, seperti itu sulit menemukan orang yang rendah hati. Tapi saya percaya di GB Eklesia banyak. Aminnya gak sampai 10% lagi. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati identik dengan kelemahan. No. Kelemahan hati adalah kekuatan. Haleluya. Di mana pamor, kalau kelemahan itu berarti pamor, gengsi akan diturunkan. Kalau saudara perhatikan baik-baik begini. Orang rendah hati sebenarnya dia Kristen sesungguhnya. Kalau orang meninggikan diri, dia bukan Kristen. Kalau orang yang cari performance, glamor, dia bukan Kristen, saudara. Ya. Sebenarnya tema khotbah ini adalah tema khotbah, kalau saudara lihat, kalau ikan yang baru ditangkap, maka itu dibersihin dengan pisau yang tajam,
Sebenarnya ini temanya ngeri-ngeri sedap. Ya, biasanya tema ini saya ngajar kalau pelayanan deliverance. Karena orang tidak mau dilepaskan karena kalau gue lepas gue begini. Nah, khotbahnya ini untuk orang yang begitu saudara. Dan saya khotbah kepada ibu-ibu yang punya perasaannya. Gak marah kan, gak lempar saya dengan kursi kan Bapak Ibu. Karena saya juga tunduk kepada submission kepada Ibu Lisda dengan Bapak Ibu Gembala yang kasih tema ini. Tapi saya percaya ini baik bagi kita. Jadi saya berkhotbah bukan cuma untuk Anda, untuk saya juga. Haleluya. Matius pasal 11 ayat 28, 29, 30 berkata, sebab aku lemah lembut, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya spirit of control, punya kekuatan terkendali. Artinya saya harus mengikuti orang yang sudah tahu. Saya harus belajar dari orang yang sudah tahu. Ada kalanya orang tidak tahu tapi berkata gua tahu. Ini orang gak rendah hati saudara ya. Ada kalanya orang belum tahu tapi dia berkata gua tahu. Jadi membesar-besarkan sesuatu sehingga akhirnya yang tidak ada jadi ada. Namanya gosip. Semakin digosok semakin sip. Menurut saudara jemaat Tuhan gosip itu enak atau tidak? Yang bilang enak angkat tangan, kita voting orang Indonesia. Yang bilang tidak enak angkat tangan. Anda salah, Alkitab berkata gosip itu enak. Baca Alkitab, kitab Amsal. Gosip itu enak, tapi ketika turun ke dalam hati jadi racun. Ketika didengar telinga enak. Orang gosip itu selalu selalu dia bawa dua hal besar. Kamu udah tahu belum? Yang terakhir, jangan bilang-bilang ya. Kaget-kaget satu jemaat sudah digosipin semuanya. Di sini nggak ada, di sini semua orang yang rendah hati. Belajar rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang. Jadi kerendahan hati itu apa? Sifat bijak. Ketika orang nyalihin saudara, Anda ngampuni, itu sifat bijak, itu kerendahan hati. Ketika orang mencoba untuk menjatuhkan Anda doakan dia, itu kerendahan hati. Ketika orang tempeleng pipi kananmu dan Anda berkata, Tuhan memberkati kamu. Bukan Anda berdiri dan Anda cabik-cabik dia dengan jurus mencakar angin. Tidak seperti itu. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Contoh, ketika Anda lihat orang susah, Anda ikut rasa susah enggak? Tiga tahun pertama saya nikah dengan istri saya, dia mau robek surat nikah kami, dia kaget. Karena dia yang ngomong kepada saya, aku nikah dengan monster. Jadi istri saya pernah bilang, saya ini yang lagi khotbah dengan Anda monster. Saudara tahu apa ya ketika saya dengar istri saya bilang saya monster. Langsung yang pertama adalah saya pergi ke depan cermin saudara. Saya lihat ada ketanduk. Saya lihat ada gigi saya yang keluar karena istri saya bilang nikah dengan monster. Saudara tahu ketika selesai dari depan cermin saya nggak dapatin tanduk. Saya balik ke kamar. Saya berlutut di depan istri saya dan saya ngomong begini, saya minta maaf. Kalau kamu bilang saya monster, tapi saya janji hari ini di hadapan kamu, di hadapan Tuhan, saya mau berubah. Lalu saya cerita kehidupan lama saya. Saya cerita kepada dia. Saudara tahu, istri saya nangis sesengukan. Dan dia katakan ternyata kehidupan lama suami saya, itu yang membuat dia kalau dia ambil keputusan A, sekalipun salah, dia nggak berubah. Kalau dia putuskan keputusan B, badai datang, gelombang datang, gempa bumi datang, semuanya dia nggak berubah, dia tetap dengan keputusan itu. Istri sudah bilang kamu begini, jadi istilahnya ini saya nggak merasakan perasaan orang. Perempuan itu mainnya rasa. Perempuan itu makhluk pengingat yang luar biasa. Dan saya yang khotbah ini pelupa yang sungguh amat luar biasa. Saya pernah konseling suami istri yang baru menikah 4 tahun. Masih ganteng, anaknya baru 1-2 tahun. Datang kepada saya, di depan saya masih bertengkar saudara.
Di depan saya masih bertengkar. Terus istrinya bilang kepada suaminya di depan saya, kamu kemarin baru buat kesalahan untuk saya. Lalu saya lihat suaminya, karena ini 2 anak muda yang saya didik kemudian dinikahin. Saya lihat kepada dia, lalu dia bilang ke saya, yang mana pastor? Lo jangan tanya saya, jawab istrinya. Dia tanya ke istrinya, yang mana sayang? Istrinya berdiri dan istri katakan, 2 tahun yang lalu. Di kafe A, kamu pakai celana pendek, sepatu apa, kemejanya di atas apa, kamu bikin apa, dicerita semua. Kamu makan apa hari itu? Suami bilang, yang mana ya, yang mana ya. Suami lupa, istrinya ingat detail. Ibu-ibu, kasih tahu kiri kanan, kamu tuh pengingat yang luar biasa. Jadi suami-suami itu kalau mau kasih uang, kasih ke istrinya. Karena dia ingat sampai yang nominal-nominal kecil dia ingat. Simpan di mana dia ingat, dia tahu semuanya. Ya, biasa kalau WBI tempat kami saya selalu berkata, atau kalau pelayanan pria selalu saya berkata kepada bapak-bapak, kamu jangan egois loh. Kamu harus kasih istrimu punya uang jajan dan jangan kamu nanya dia bikin apa dengan uang itu. Ya, jujur. Karena saya bilang, kalau Anda nggak percaya, tanya istri saya, apa yang saya lakukan. Saya kasih dia full time, sama-sama pendeta, saudara. Kan kita GBI ada pendeta Pratama, pendeta Madya, pendeta penuh kan. Ya. Untuk PDP saja harus 2 tahun yang direkomendasikan oleh gembala senior, oleh Bapak Gembala di tempat ini. Oh ini ujian PDP. Setelah 4 tahun kemudian direkomendasikan lagi untuk PDM. Kalau dia pegang cabang atau ranting, baru dia diujukan untuk pendeta Madya. Jadi PDP ke PDM dia butuh untuk sampai PDM 6 tahun. Untuk dia pendeta penuh perlu waktu 4 tahun lagi saudara. Kalau dia sudah gembala lokal dan dia punya jemaat, dia rintis sendiri, dia punya jemaat sendiri. Kemudian dia bisa mengembalakan. Saya bilang ke jemaat, tanya istri saya. Setiap bulan saya kasih uang ke dia. Saya nggak pernah tanya dia lakukan untuk apa. Dia mau kasih ke kakaknya, dia mau kasih ke adiknya, dia mau kasih ke saudara. Itu terserah, itu uang jajannya dia. Beberapa ibu-ibu bilang nih, aduh Pak hari ini harusnya aku ambil suami ya. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Mau direndahkan, tapi Anda tetap berharga. Dihina, tapi Anda tetap berharga. Kalau uang 100 jatuh di dalam pasir, dalam lumpur, ada yang mau tetap ambil? Masih mau ambil? Tiba-tiba datang Gojek, tanpa cepritannya digulung-gulung, masih tetap ambil? Karena itu dekat sawah, di belakangnya ada sapi yang lewat saudara. Ya. Tiba-tiba sapinya saat teduh di situ. Ada yang mau tetap ambil? Kenapa Anda mau tetap ambil 100.000 yang jatuh itu? Karena nilainya berharga. Haleluya. Saya ingat ketika saya pelayanan waktu muda, saya pernah ditempeleng oleh om saya. Om saya berdiri di depan banyak orang ditempeleng, kamu kurang ajar. Saya ambil jari saya lihat berdarah. Terus Roh Kudus bilang begini, kamu dulu suka pukul orang. Bukan cuma berdarah, pingsan. Ini kamu cuma ditempeleng kok sama om kamu. Gara-gara kamu tinggalkan gereja lamamu, masuk ke gereja karismatik. Karena keluarga saya, kakak beradik saya semuanya pendeta saudara. Jadi kita terbagi dalam aras gereja, ada yang Lutheran, ada yang karismatik, kita GBI seperti ini. Tapi sekarang mayoritinya karismatik GBI saudara. Herannya sekarang kakak-kakak saya kalau ada apa-apa mereka telepon tanya saya. Adik pendeta, panggil saya adik pendeta. Kakak tanya ini maksudnya apa? Tanya mulai dari firman sampai kehidupan sehari-hari. Dulu om saya yang tempeleng saya. Kalau saya ketemu, kalau misalnya saya pulang ke Ambon ketemu. Datang pegang tangan saya. Minta maaf ya yang dulu gak apa-apa om. Om tempeleng saya jadi hamba Tuhan yang semakin matang. Saya ingat waktu itu ketika dia tempeleng saya di telinga kiri saya. Setan bilang gini, kamu berdiri. 1 kali, 2 kali gerakan kamu, ommu pingsan di depan kamu. Setan itu licik saudara.
Tapi saya di telinga kanan saya ada firman Tuhan, Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Kita punya pilihan setiap hari, merendahkan hati ataukah meninggikan diri. Kita punya setiap hari siap dipromosi atau saudara dan saya mengalami keterpurukan. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 9 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah, ini Tuhan Yesus loh, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Disebut dengan Yesus manusia 100% manusia. Tapi Allah 100% juga. Lalu mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 3 jenis hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang bisa taruh tangan di pangkal paha Tuhannya mengambil sumpah untuk pergi mencari seorang istri, yaitu hamba Abraham namanya Eliezer. Hamba yang kedua adalah hamba upahan. Keluar jam 6 pagi sampai sore jam 5 sore, 2 peser atau 1 dinar. Namanya hamba upahan. Hamba yang ketiga adalah dulos. Dulos itu adalah hamba yang paling rendah dari kedua hamba di atas. Hamba ini gak punya hak bicara. Gak punya hak membela diri. Gak punya hak sama sekali. Dia di rumah itu seperti, dia bukan robot saudara. Di rumah itu dibilang apa, tinggal ngikut saudara. Bahkan hamba yang bernama dulos ini, kalau musim dingin, kalau tuannya kedinginan, maka dia harus menutup tuannya dengan kain yang tebal. Kalau masih tetap dingin, ditambah kain lagi. Kalau sudah gak ada kain lagi, maka dia harus peluk tuannya. Sehingga tuannya tidur nyenyak. Sampai kalau tuannya masih kedinginan, maka gak ada cara lain. Tuannya ambil pisau, lalu belah perutnya, lalu kedua kaki tuannya dimasukin ke dalam perut ini. Besok pagi, tuannya ini bangun dengan segar, hamba ini mati. Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus tidak mengambil rupa hamba yang dapat dipercaya. Dia nggak mengambil rupa hamba upahan, tapi dia mengambil rupa hamba yang bernama dulos. Kosong itu artinya tidak punya hak bicara. Tidak membela diri sama sekali. Ketika ditanya apakah engkau anak Allah, Alkitab katakan Yesus diam, keluh. Yesaya 53 menubuatkan dia seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Orang yang rendah hati itu adalah tidak mau berdebat. Orang yang rendah hati itu adalah punya hal yang kelihatan pada dia itu adalah taat. Hati yang taat. Hati yang taat itu namanya kardia, Yunaninya. Kardia hupotasso. Kardia adalah hati, hupotasso itu taat. Alkitab berkata begini, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri. Orang rendah hati itu merendahkan diri. Kalau saudara kita jadi pemimpin dan anak buah salah, jangan bilang ini gara-gara kamu. Kamu yang tanggung jawab ya, tidak. Tapi berkata, semua ini tanggung jawab saya. Mengambil rupa seorang hamba, dikatakan merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di Yesus salib. Orang rendah hati, tipikalnya adalah menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Jadi kedewasaan itu tidak diukur dengan umur. Tidak diukur dengan rambutnya udah putih, umurnya udah berapa, tidak. Kedewasaan diukur dengan bagaimana penerimaan tanggung jawab dan menyelesaikannya sampai tuntas. Dan itu hanya didapat ketika kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Karena saya temukan ada begitu banyak orang yang umurnya sudah panjang, sudah banyak, tapi tidak rendah hati. Tapi saya juga temukan ada begitu banyak anak-anak muda yang umurnya belum banyak, tapi rendah hati. Tapi saya juga temukan ada orang yang umurnya panjang, sudah banyak, rendah hatinya luar biasa. Saya juga temukan ada orang yang punya uang banyak, rendah hati luar biasa. Tapi saya juga temukan ada orang yang gak punya apa-apa, sombongnya luar biasa. Ayat 9 berkata itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tanda orang punya kerendahan hati itu yang pertama, berani mengakui kesalahan. Wow, saya belajar loh saudara. Saya belajar. Saya pernah buat salah kepada istri saya. Saya datang minta ampun kepada dia. Gak mudah loh saudara. Saya tahu firman. Saya kuliah. Ya, saya belajar saudara. Saya kuliah saudara. Saya belajar. Saya tahu. Saya gembala contoh seperti itu. Tapi saya datang akui kepada istri saya. Marah itu cuma sesaat. Tapi kasih setia selama-lamanya. Menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan akan membawa beban palsu dalam hidup kita. Tapi siapa yang jujur jalannya, yang terbuka akan disayangi oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau disayangi oleh Tuhan? Makanya tadi saya katakan begini, ini temanya ngeri-ngeri sedap. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Ya. Benar sekali saudara, benar. Berani mengakui kesalahan, karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan. Di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Bahkan sudah berdosa, datang berdoa pun bukan aku Tuhan, dia yang salah. Ya. Dia yang salah, bukannya aku. Itu sama dengan kalau kita sekolah Alkitab, kalau pengutusan gitu kan, diatur pengutusannya. Siapa yang mau diutus ke Jakarta? Saya. Kalimantan? Saya. Sumatera? Saya. Ke Papua? Tuhan ini aku utus dia. Kita selalu punya gengsi, saudara. Tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang belajar yang selalu mengakui kesalahan. Minta maaf ketika salah. Ketika terlambat, tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Tidak tuntas. Kita serahkan kepada orang lain. Kita minta maaf. Itu tanda bahwa kita belajar kerendahan hati. Kalau kita mulai lihat bahwa kalau ada orang yang mengakui kesalahannya. Maafkan saya mau belajar lagi. Orang ini rendah hati. Dia punya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Orang ini akan diangkat. Bukan cuma berdiri di hadapan 1-2 orang. Di hadapan raja-raja dia berdiri. Esther memiliki itu. Teachable spirit. Mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya. Dan berlaku munafik. Kita lihat Amsal 28:13. Orang yang suka menyembunyikan kesalahannya. Maaf, perkataannya agak keras. Orang itu dikatakan dia munafik. Amsal 28:13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wow. Saya ngajar ini. Saya nggak ngajar ke jemaat, saya ngajar dalam keluarga saya. Dua anak saya mereka kuliah, bukan kuliah teologi. Mereka kuliah di kampus-kampus yang terbaik. Dan ketika mereka lulus, dua-dua datang kepada saya, yang laki sudah 2 tahun yang lalu, datang kepada saya, Papa, saya mau ikut melayani Tuhan. Oh, Papa nggak mau kamu melayani Tuhan. Papa nggak mau kamu full time. Kamu mendingan kerja di luar supaya kamu dapat bos, kamu dapat orang lain yang bukan papa dan mama. Saya ngomong seperti itu. Dia katakan begini, aku mau Papa, aku nggak mau kasih kepintaranku kepada dunia. Terus karena ngotot berhari-hari, saya suruh dia puasa. Kita setiap awal bulan ada puasa 10 hari. Dan saya lihat anak-anak ini puasa atau tidak, namanya juga anak-anak saudara. Sekalipun sudah umurnya 20. Tapi dia puasa. Dia tanya saya, puasa berapa hari Bapak? Saya bilang 30 hari. Saya kasih agak banyak karena saya pikir pasti nggak mampu lakukan. Dia bilang, oke Papa. Dia puasa saudara. Saya yang berjaga-jaga selama 10 hari pertama. Kamu puasa beneran? Puasa Papa. Hari kedua kamu puasa beneran? Puasa Papa. Hari ketiga kamu puasa beneran? Puasa Papa. Hari keempat puasa beneran? Puasa Papa. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 sore. Hah? Ternyata dia puasa beneran. Sampai hari ke-10 saya nggak tanya lagi. Hari ke-30 dia datang kepada mamanya. Ma, aku full time bukan karena papa mama gembala. Aku full time karena Tuhan panggil aku jadi full time. Kalau panggilan Tuhan seperti itu maka itu pintu pelayanan. Ketika ngomong kepada mama, mamanya nangis di kamarnya. Kamar anak saya. Terus bilang, kamu ngomong dengan papa. Waktu dia datang kepada saya ngomong dengan saya. Papa, aku sudah berdoa puasa 30 hari dan Tuhan ngomong, aku full time bukan karena papa gembala.
Bukan karena mama pendeta, tapi karena Tuhan panggil saya. Saudara tahu, mata saya berkaca-kaca. Dia masih duduk di depan saya pergi ke kamar mandi cuci muka, saya nggak mau dia lihat dia, saya nggak mau dia lihat saya nangis. Saya balik, saya katakan, oke, mulai besok kamu masuk dan bedakan rumah dan kantor. Bedakan rumah dan kantor. Rumah ya rumah, kantor ya kantor. Anak kedua juga sama. Dan hari ini, dua-duanya pilih untuk melayani Tuhan. Ada perusahaan-perusahaan yang nasional, perusahaan-perusahaan yang dari luar, nawar mereka untuk kerja. Saya bilang, kamu terima, supaya kamu belajar. Papa sebelum full time juga, Papa 12 tahun kerja di marketplace. Sebelum Papa full time, dulu Papa nggak mau full time. Papa pikir Papa melayani di luar, tapi Papa melayani Tuhan. Papa pakai Kolose pasal 3 ayat 23 sampai saya kasih ayat ke mereka. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia, bukan ada sisi 4 gedung saja. Tapi ternyata mereka belajar dari orang tuanya. Bapak Ibu, kerendahan hati itu anak-anak bisa lihat dari kita. Ketika kita ajarkan mereka ngampuni. Ajarkan mereka menghormati orang lain. Akui kesalahan. Akui bahwa mereka salah. Kalau salah, ngaku salah. Sekalipun dimarahin, gak apa-apa, ngaku salah. Anak perempuan saya itu sekolah itu pintar, saudara. Jadi kalau dia lagi tes itu dia cuma balik muka lihat temannya apakah sudah selesai atau belum. Dia langsung ganti jawabannya. Pilih salah, karena dia gak lihat, gak nyontek, cuma lihat begini. Dia ngomong, kan Tuhan lihat Papa, kan nanti aku berdosa Papa, kan itu salah. Tapi kamu lihat tulisan, enggak lihat Papa, tapi kan aku udah balik wajah ke sebelah kiri, bayangkan. Saya mesti jelaskan bagaimana mau jelaskan ke anak ini, saudara. Dia punya pemahaman seperti itu. Lalu apa? Aku udah benar, aku rubah salah Papa. Enggak apa-apa, salah satu enggak apa-apa. Terus saya tetap ke depan atau lihat kertas, saya enggak mau lihat kiri kanan, nanti saya rubah lagi jawaban saya. Bayangkan saudara. Ya itu juga enggak boleh begitulah, enggak lihat kok. Ya. Itu terlalu amat jujur sampai bablas. Ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya, meninggalkannya akan disayangi. Yang kedua, orang yang rendah hati itu mau belajar dan diajar. Berapa banyak yang mau belajar dan diajar? Haleluya. Amin. Saya percaya ini rumah yang penuh dengan pengajaran. Amin. Rumah yang penuh dengan pengajaran, yang penuh dengan firman Tuhan. Ya. Rumah yang penuh dengan makanan rohani yang fresh from the heaven. Yang segar dari sorga. Mau belajar dan diajar. Orang belajar itu dari mata. Lihat dengan mata dulu. Yang kedua adalah Anda dan saya lakukan dulu baru tahu. Yang ketiga itu Anda perlu belajar secara otodidak. Melalui sekolah. Anda perlu belajar. Mau belajar dan diajar. Jadi proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal. Di sekolah atau kampus. Tapi juga melalui sekolah kehidupan. Amin. Sekolah kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Jadi orang belajar itu tidak lihat waktu, tidak lihat usia. Orang belajar itu sepanjang waktu. Dan orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terpelajar. Kalau Anda hebatnya di salah satu mata pelajaran dan Anda berhenti belajar, maka orang lain akan melewati Anda. Ya, maka istri saya bilang kepada saya begini, saya larang kamu bawa buku pulang ke rumah. Karena dia dapati suaminya suka baca buku. Sehingga ketika saya di kantor, saya selalu bilang ke istri saya pulang kantor minta maaf, kan dia juga kantor. Pulangnya jam 5 sore. Saya masih di kantor, saya bilang saya pulang kantor jam 8 atau 8.30. Kenapa? Saya masih baca buku. Kenapa sampai saya masih baca buku di kantor? Istri saya larang saya baca buku di rumah. Saya masih masuk kantor paling cepat, pulang paling lambat. Kalau sudah asik baca itu kalau mau tinggalkan gak enak banget. Lagi seperti apa ya, kalau orang lagi ambil mobil itu di jalan tol lagi injak rem gitu, tiba-tiba macet itu enak, mangkelnya luar biasa gitu. Itu sudah dilarang gak boleh bawa buku pulang ke rumah. Ya.
Jadi kalau saya jalan seperti ini, biasanya saya bawa buku taruh. Dia nggak tahu karena baju-baju saya yang ngatur sendiri. Kalau istri ngatur, bisa 2 minggu baju yang sama dibawa yang sama. Kan dia nggak tahu. Jadi saya ngatur baju sendiri. Jadi proses belajar itu kenal batasan usia dan waktu. Amsal 27 ayat 17 berkata begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita jadi dewasa kalau kita belajar dari orang lain. Ada kalanya orang kasar itu membuat kita yang tadinya tidak terkontrol menjadi bisa dikontrol. Ada kalanya orang yang ngomongnya cerewet membuat kita bisa ngerem sehingga saudara dan saya bisa menguasai diri, spirit of control itu. Dan Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Berapa banyak yang mau dapat kehormatan? Belajar rendah hati Bapak Ibu. Katakan saya harus belajar rendah hati. Seumur hidup saya percaya ketika ibu-ibu rendah hati, maka suami akan ikut, anak-anak akan ikut. Perempuan itu punya karunia mempengaruhi. Kasih tahu, kamu tuh punya karunia mempengaruhi. Lihat aja kalau perempuannya 1 dikerumunin oleh laki-laki ada 5. Benar? Benar? Punya karunia mempengaruhi. Wanita pertama namanya Hawa, saudara. Betul ya? Makanya kalau misalnya ibu-ibu kalau lihat laki-laki pakai celana pendek, terangsang enggak? Enggak terangsang kan? Lihat betis laki-laki seperti betis ikan cakalang kan saudara? Enggak terangsang. Tapi sebaliknya kalau perempuan, laki-laki lihat perempuan pakai celana pendek. Yang sebaliknya, matanya terus ikut terus, terangsang dia. Kenapa? Karena dari situ keluar segala hawa, saudara. Ya, hawanya keluar. Artinya perempuan punya karunia mempengaruhi. Ingat bahwa prinsip kerajaan Allah punya influence pengaruh luar biasa. Dan pelayanan itu nggak ada genders. Bukan laki perempuan. Karena Yesus mempelai laki-laki, kita semua adalah mempelai perempuan. Berarti kalau kita bisa membawa influence kerajaan Allah, salah satunya kerendahan hati. Maka kita bukan cuma mempengaruhi keluarga kita. Bukan cuma mempengaruhi kota kita. Tapi kita akan mempengaruhi all nation. Bangsa-bangsa akan dipengaruhi. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja untuk kemuliaan namanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu.